Aksi kejar-kejaran mobil patroli polisi dengan sebuah minibus terjadi di kawasan Suramadu hingga masuk jalanan desa di Bangkalan, Jawa Timur. Badegan dalam sebuah film action, mobil patroli polisi berusaha mengejar sebuah minibus. Upaya pengejaran ini berlangsung cukup lama hingga menghebohkan pengendara lain dan warga sekitar. Upaya pelarian mobil mencurigakan ini terhenti setelah masuk ke jalanan sempit dan menabrak pohon di Desa Petra. Namun 2 orang penumpang mobil berhasil meloloskan diri. Dari dalam mobil, petugas menemukan sejumlah barang ilegal, mulai dari tumpukan ribuan bungkus rokok tanpa cukai, serta seperangkat alat untuk mengkonsumsi narkoba. Kendaraan yang dicurigai itu belok kiri ke arah perkampungan dan akhirnya berhenti dan menabrak pohon. Setelah dilakukan pengecekan, disaksikan oleh masyarakat di dalam kendaraan tersebut ditemukan rokok tanpa cukai dan beberapa alat yang diduga untuk digunakan untuk narkoba. Kini seluruh barang bukti dibawa ke kantor PJR 8 Suramadu. Polisi juga akan segera berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai terkait keberadaan ribuan bungkus rokok ilegal. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, sejumlah lapak pedagang sayur, 3 bangunan rumah warga dan juga gudang kosong di Jalan Jelambar, Kebonpala, Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Ya, api merambat dengan cepat lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Warga di Jalan Jelambar, Kebonpala, RT 2, RW 14, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat api membakar sejumlah lapak milik para pedagang dan 3 bangunan rumah warga. Selain membakar lapak pedagang sayur dan rumah warga, api juga merambat ke bangunan gudang kosong. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat, Sudin Jakarta Utara dan Sudin Jakarta Barat yang tiba di lokasi kebakaran langsung memadamkan api. Untuk sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemadam kebakaran sudah berlangsung, kita dari terima berita pukul 12.43 dan kita sudah meluncurkan dari unit pertama dan seluruh unit yang kita luncurkan jumlah 16 unit. 3 unit dari Jakarta Barat dan 13 unit dari Jakarta Utara. Untuk objek yang terbakar, informasi awal yang diterima apa tuh Pak? Nah, kita informasi dari lapak ya, semuanya total ada 3 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah mengerahkan 16 unit mobil pemadam kebakaran dengan melibatkan 85 personil. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda Rumah Sakit Citra Arafik di Jalan Haji Nadih, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Para pasien panik berhamburan dan langsung dibawa ke tempat aman. Pemirsa, dari video amatir yang beredar, kebakaran terjadi di salah satu bangunan rumah sakit. Kebakaran tersebut juga sempat menimbulkan ledakan. Ya Allah, pemadamnya belum datang juga ini. Pemirsa, pasien dan pengunjung rumah sakit pun panik. Petugas mengevakuasi pasien yang tengah dirawat dan dibawa ke tempat yang aman. Salah satu tenaga kesehatan rumah sakit, Maya, mengatakan saat kebakaran dirinya sedang menangani pasien cuci darah. Tiba-tiba listrik pun mati. Kemudian petugas pemadam kebakaran menduga api berasal dari genset.
gelap atau? Kalau ruangan aman. Aman. Bisa aman, bisa di-handle semua gitu. Karena kan apinya masih jauh. bisa diceritain dari awalnya seperti apa sih Bu dengernya? Saya kurang tahu juga kejadiannya, saya nggak tahu apa-apa. Saya di HD. Nah, terus Ya, saya dengar bunyi kotret aja. kondisi pasien? Kondisi aman semua, dan terus aman semua. Sebuah minibus yang membawa rombongan pengantar jenazah terbakar di Tol Solo Ngawi, ruas Boyolali, Jawa Tengah. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Inilah video amatir yang direkam warga saat sebuah minibus yang membawa rombongan pengantar jenazah terbakar di Jalan Tol Solo Ngawi, ruas Boyolali, tepatnya di Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa sore. Api pertama kali muncul di bagian depan mobil, kemudian terjadi ledakan yang menyebabkan api merambat ke bagian belakang mobil hingga membakar seluruh bagian mobil. Kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin mobil. Api berhasil dipadamkan setelah mobil tangki pengelola jalan tol melintas dan mengerahkan mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kabupaten. Coba tim SAR Mangu. Proses evakuasi 8 penumpang termasuk pengemudi berlangsung dramatis. Warga setempat membantu seluruh penumpang dan pengemudi minibus turun dari ruas tol melalui sisi jembatan underpass jalan tol yang cukup curam. Sewaktu saya lihat itu mobilnya itu didorong dari pohon itu ke kurang lebih ya 50 meter itu. Dari ban pertama itu mengeluarkan asap. Lalu terus api kecil, terus membara terus akhirnya apinya itu merambat. Tidak ada korban jiwa dan seluruh penumpang yang selamat kemudian melanjutkan perjalanan ke Solo dengan menggunakan mobil milik warga sekitar. Sementara saat proses pemadaman, arus kendaraan dari arah Semarang menuju Solo sempat mengalami kemacetan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ronald Tanur, anak politikus yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, divonis bebas. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan seluruh dakwaan yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, divonis bebas. Dalam amar putusan, majelis hakim yang diketuai oleh Erin Tuah Damanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Mendengar putusan dari hakim, jaksa penuntut umum mengaku pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. Sementara Gregorius menyatakan dirinya bersyukur atas putusan hakim. Sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Mas mau karaoke lagi. Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang mahasiswi di Gorontalo harus mendekam di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka akibat menggelapkan 11 unit laptop. Ironisnya, perbuatan tersebut dilakukan untuk membiayai kekasih yang gemar judi online. Mahasiswi salah satu universitas di kota Gorontalo ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Polresta Gorontalo Kota usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan 11 unit laptop.
Kasus ini terungkap dari laporan salah seorang teman kuliah tersangka. Tersangka meminjam laptop korban dengan alasan ingin mengerjakan tugas. Namun setelah berbulan-bulan tak kunjung dikembalikan. Ternyata korbannya tak hanya satu orang, melainkan ada 11 unit laptop yang digadaikan tersangka di 3 tempat yang berbeda. Pelaku nekat melakukan penggelapan 11 unit laptop lantaran untuk memenuhi dan membiayai gaya hidup sang pacar yang gemar bermain judi online. Kalau tiap hari setiap berjalan saya yang kasih uang. Berapa itu? 200.000 sampai 300.000 itu setiap hari. Tidak, awalnya tidak, cuman pas putus itu dia ada itu ancaman. Dengan alasan bahwa laptop ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang belum selesai. Namun ternyata laptop ini dia gadaikan kepada ada dua gerai tempat pegadaian, tentunya di sini kota dan ulangi 3. 2 di kota dan 1 di daerah Bonebolangi Kabupaten. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa perampokan dengan senjata tajam di Jombang, Jawa Timur terekam kamera CCTV dan hingga kini polisi masih memburu pelaku. Aksi perampokan di sebuah toko makanan beku siap saji di Desa Talun Kidul, Sumobito, Jombang, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku tiba-tiba datang dan langsung menodongkan pisau ke arah kasir dan karyawan lainnya, lalu meminta uang hasil penjualan yang tersimpan di laci. Korban yang ketakutan langsung menyerahkan uang tunai belasan juta rupiah. Usai mendapatkan uang, pelaku pun melarikan diri. Diketahui aksi perampokan terjadi malam hari saat kedua korban hendak menutup tokonya. Berbekal hasil rekaman, korban yang trauma melapor ke polisi. Saya mau tutup toko, terus ada laki-laki nggak dikenal masuk toko nyerobot gitu Pak. Habis itu nodongkan senjata tajamnya ke saya. Terus minta apa waktu di toko? Uang. Dikasihkan semua uangnya? Iya, dikasihkan semua. Kami masih melakukan penyelidikan terkait dugaan pelaku sesuai dengan yang ada di video CCTV tersebut, baik ciri-ciri maupun identitasnya. Aparat Polres Jombang masih menyelidiki kasus termasuk memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV, baik yang ada di dalam maupun di luar toko. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita muda ditangkap polisi lantaran terlibat pencurian emas bernilai 1 miliar rupiah. Wanita tersebut berperan menjual berbagai perhiasan emas yang dicuri oleh kakak iparnya. Pemirsa, wanita muda diduga terlibat pencurian emas di rumah warga. Tak berkutik dipergoki membawa emas terbungkus plastik yang ada di tangan. Tak kuasa menahan emosi, korban yang mengenal pelaku berusaha menyerang namun dilarang warga. Korban pun histeris dan pingsan hingga dibantu warga untuk evakuasi ke dalam rumah. Sebelumnya korban kehilangan emas batangan antam seberat 20 gram, berbagai jenis perhiasan emas 24 karat seberat 2.000 gram, serta uang tunai 40 juta rupiah dengan total kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku merupakan komplotan yang berperan menjual emas hasil curian yang dilakukan oleh kakak iparnya. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya dan mengejar 1 orang yang masih buron. Dia ini adalah sebagai penjual hasil dari kejahatan tersebut yang berupa emas, di mana hubungan saudara Tari ini mempunyai hubungan kerabat selaku kakak ipar dari pelaku utama, yaitu si Toloy. Pemirsa, atap bangunan SMA di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang masih dalam tahap pembangunan ambruk. Ambruknya atap diduga disebabkan terjangan angin kencang yang membuat baja ringan penahan atap ambrol. Ambruk ketenge. Inilah kondisi atap bangunan SMA Taruna Nusantara di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang ambruk akibat terjangan angin. Dalam video amatir warga,
terlihat atap bangunan sekolah ini ambruk dan rata dengan tanah dengan kondisi genting berserakan. Menurut warga, peristiwa itu terjadi pada Rabu pagi saat para pekerja bangunan melakukan aktivitas pekerjaan di lokasi kejadian. Namun tiba-tiba angin kencang menerjang hingga membuat rangka atap bangunan dari baja ringan roboh. Akibat kejadian ini, sebanyak 5 pekerja bangunan alami luka ringan akibat tertimpa material atap. Kita gitu langsung kita tinggal untuk cross check di lapangan. Untuk kronologinya memang kalau saya kan nggak tahu kronologinya ya. Tahu-tahu ya sudah ambruk gitu. Roboh itu adalah atap, bukan bangunan pokok yang tembok, bukan. Hanya atap. Dan roboh itu disebabkan karena belum selesai pembangunan, angin masuk. Itulah terjadi robohnya seperti itu. SMA Taruna Nusantara di Malang ini sendiri hingga kini masih dalam tahap pembangunan fasilitas gedung sekolah dan ditargetkan mulai membuka penerimaan siswa baru pada tahun depan. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin. Tadi ada rekan saya Camar Haenda. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim kuasa hukum Saka Tatal membawa 13 bukti baru atau novum dalam sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ya, sidang akan dilanjutkan 26 Juli dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam sidang, Saka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Sebab kuasa hukum menyebut, Saka Tatal tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum pun menyampaikan sejumlah alat bukti baru, salah satunya terkait penghapusan 2 buronan dalam kasus Vina. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Mei 2024. Dalam sidang perdana peninjauan kembali, tim kuasa hukum menyampaikan 13 novum. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat 28 Juli 2024. Dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal, disebutkan bahwa nama Saka Tatal harus direhabilitasi. Selain itu, sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan, diantaranya Susno Duaji dan Ogroeseno. Kesimpulan, adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Saka Tatal bin Bagja adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan bukti baru novum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa berdasarkan fakta hukum. Saka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situngga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa dan
jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Pemirsa, pihak Saka Tatal mengaku memiliki novum atau bukti baru untuk menghadapi sidang PK. Ya, bukti baru ini diyakini tim kuasa hukum Saka Tatal akan menjadi pertimbangan hakim dalam membebaskan Saka Tatal dari keterlibatan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan berikut sejumlah bukti baru yang dimiliki tim kuasa hukum Saka Tatal. Ya, tidak ada luka tusuk pada jenazah Eki, yakni foto pada jasad Eki tidak menunjukkan adanya bekas luka tusuk akibat samurai atau benda tajam lain. Bukti tersebut berdasarkan hasil visum dan juga otopsi terhadap jasad Eki. Luka sabetan di muka Vina akibat DPO Andi. Foto jasad Vina menjelaskan jika luka di wajah Vina akibat sabetan samurai oleh salah satu DPO atas nama Andi, sehingga hal ini membuktikan Saka Tatal tidak terkait atas kematian Vina. Hasil visum Vina. Dari hasil visum, Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung Vina. Serpihan daging di baut penopang lampu jalan. Bukti tersebut sesuai dengan hasil visum yang menjelaskan adanya luka di tungkai Vina, di mana hal ini menjelaskan bahwa pada tungkai bawah kanan sisi depan pada tubuh Vina terdapat luka terbuka 15 x 1 cm dan juga dalam 4 cm yang menyebabkan pendarahan aktif. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan hakim dalam perkara akuo. Di mana terdapat bekas goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Bukti ini meyakinkan kuasa hukum jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa kecelakaan. Rekaman Liga Akbar berupa flash disk yang berisi file rekaman kesaksian Liga Akbar, di mana Liga Akbar mengaku kesaksian dalam persidangan merupakan perintah dari Kapolsek Kepetakan yang sekaligus merupakan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Tidak menerapkan scientific crime investigation. Berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, menyebut penanganan kasus tewasnya Vina dan Eki tidak menerapkan scientific crime investigation. Pemirsa, selain Saka Tatal, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Hal tersebut disampaikan tim kuasa hukum terpidana Rivaldi. Kuasa hukum Rivaldi, salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Rivaldi merupakan terpidana yang dihukum seumur hidup. Dalam pengajuan peninjauan kembali, tim kuasa hukum terpidana meyakini bahwa Rivaldi bukan merupakan tersangka serta bernama Andika. Untuk pengajuan PK-nya Rivaldi sudah kami siapkan, lebih kepada penamaan ya, dalam artian dari awal kita sidang, dari eksepsi, pembelaan dan segala macam, banding maupun kasasi, kami tetap pada pedoman bahwa Rivaldi bukan tidak bisa disangkutkan dalam kasus Vina. Kenapa? Karena dalam BAP yang diberikan oleh Rudiana maupun saksi mahkota yang 6 lainnya itu selalu menyebutkan nama Andika. Rivaldi bukanlah Andika. Pada saat persidangan awal itu kan selalu semuanya mengikuti BAP. Berarti kalau semuanya beralasan dari BAP bahwa si Rivaldi bukanlah Andika.
Kuasa hukum Rivaldi juga akan mengajukan novum baru terkait penyamaan nama dari Rivaldi dengan Andika. Rencana pengajuan PK Rivaldi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya yakin bahwa Rivaldi tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Sebelumnya dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono, salah satu saksi, Liga Akbar, juga mengaku memberikan kesaksian pada tahun 2016 atas arahan ARP dan Ibtu Rudiana. Ditelepon oleh AF, kamu diajak ke kantor polisi. Ya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu, Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres, Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya, saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya, Pak. Cuma nggak nanya, Pak. Oh, diajak aja. Oh, tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah saya kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya, saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan, saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Ayah. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju? Baju preman sih, Pak. Baju biasa. Dan polisi. Apa? Dikenalkan sama Ayah siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Ayah. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu, Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu Intel Narkoba katanya, Pak. Oh, Intel Narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah, lantas apa kata Ayah kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Rudiana, ya bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. AF ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? AF ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu?
Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya begitu. Diajarin data-data itu. Bukan diajarin, dirangkai Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan juga Eki. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki sekaligus terlapor dalam kasus Vina, menunjuk Elza Syarif, Fitra Romadoni dan juga Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan juga kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Kuasa hukum akan melaporkan dan juga mengejar saksi kunci kasus Vina yang dinilai mencoreng nama Ibtu Rudiana. Karena selama ini kan sudah giliran mereka untuk hantam sini hantam sana. Wajar dong gantian kita kan gitu. Sudah cukup saya kira dikasih kesempatan mereka selama ini. Ya, ingat ya, kita akan kejar siapapun itu. Karena sudah cukup menurut kami mereka melakukan tindakan-tindakan atau framing-framing yang jahat. Sekarang Pemirsa, wujudkan SDM Tangsel yang unggul di era digital. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan video kreatif kepada Karang Taruna Sekelurahan Setu. Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus melakukan berbagai upaya mencetak sumber daya manusia atau SDM unggul dan berdaya saing di berbagai bidang. Salah satunya bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, Pemkot Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan video digital kreatif kepada Karang Taruna Sekelurahan Setu pada Selasa kemarin dan dibuka langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni di Aula Kelurahan Setu. Benyamin menjelaskan bahwa di era digital saat ini kebutuhan akan kemampuan membuat suatu karya melalui video sangatlah dibutuhkan. Apalagi di dunia kerja saat ini, kemampuan tersebut menjadi sangat penting dalam bersaing di era digital. Karena digitalisasi ini, penggunaan IT, kemajuan teknologi ini adalah peradaban saat ini, maka generasi muda jangan ketinggalan. Tapi pahami juga bukan saja faktor-faktor positifnya, pahami juga faktor-faktor yang akan memancing atau faktor negatifnya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kan kita tahu dalam dunia digital saat ini, kejahatan juga bisa dari sana gitu. Tapi pahami dua sisi dari dunia digital ini. Dalam hal ini Benyamin mengaku bangga apalagi pelatihan ini merupakan usulan langsung dari para pemuda di Kelurahan Setu melalui Musyawarah Perencanaan atau Musrenbang. Ia berharap dengan adanya pelatihan ini mampu menambah kemampuan para pemuda dalam keterampilan digital demi mewujudkan SDM Tangsel yang unggul di era digital. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Dukung kreativitas anak muda di dunia fashion, ajang lomba mencari dan juga mengembangkan bakat seorang model diadakan di Bumi Serambi, Mekah. Pemirsa, Grand Final Amanah Youth Top Model 2024 digelar di Auditorium Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Kota Banda Aceh. Setelah melewati proses seleksi selama masa karantina, para juri dan juga mentor memilih sebanyak 25 finalis yang terdiri dari 10 finalis laki-laki dan juga 15 finalis perempuan yang mewakili berbagai daerah di Provinsi Aceh. Para finalis tampil penuh percaya diri di atas catwalk
mengenakan busana karya para desainer lokal yang mencerminkan unsur-unsur budaya Aceh. Untuk kategori pria, posisi pertama dalam ajang ini diraih Ibnu Nushi asal Aceh Besar. Sedangkan kategori wanitanya diraih Syafira Mustakila asal Langsing. Luar biasa, Pemirsa, sumber daya alam Indonesia sangat kaya, namun belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal karena faktor sumber daya manusia. Menuju Indonesia Emas ke depan, Komite Nasional Pemuda Indonesia bertekad membantu pemerintah dengan menciptakan aktivispreneur. Menggabungkan sisi aktivis dengan entrepreneur, hal ini disampaikan dalam perayaan hari lahirnya ke-51 di Jakarta. Sumber daya alam Indonesia seperti nikel, tembaga, timah, batu bara, dan juga kekayaan laut sangat melimpah. Namun masih belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Masih rendahnya sumber daya manusia di Indonesia berdampak pada terjadinya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Average IQ kita 78,49, bahkan di bawah negara-negara tetangga kita. Gak usah bicara Singapura yang 101 ke atas, average-nya ya. Di kita masih 78,49. Nah ini yang betul-betul kita akan dorong, supaya kita kawal bersama program peningkatan dari SDM. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Yasmin Atania. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya. Atlet renang putri Azahra Permatahani siap berjuang di Olimpiade Paris 2024. Ya, meski sempat terkendala masalah visa, pemirsa, Azahra akhirnya berangkat ke Paris dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di antar kedua orang tuanya, atlet renang putri Indonesia Azahra Permatahani akhirnya berangkat ke Paris, Prancis melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Azahra Permatahani dan Joy Aditya Wijaya Kurniawan menjadi dua perenang Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024. Keduanya dijadwalkan berangkat ke Paris pada Selasa, namun terkendala visa membuat perjalanan mereka tertunda sehari. Azahra menjelaskan jika nomor visa miliknya sempat telat keluar lantaran ada masalah perihal akreditasi. Menurut Azahra, permasalahan ini tidak menjadi penghambat. Ia ingin tetap fokus untuk bertanding di ajang bergengsi Olimpiade Paris 2024. Kemarin sempat ada khawatir dikit, tapi kan itu semua sudah teratasi dan sudah selesai. Jadi kita harus fokus lagi ke perlombaan nanti di Paris 2024. Jadi insya Allah siap. Persiapan sejauh ini sudah sangat baik banget sih. Udah dari latihan sudah di program khusus untuk menuju Olimpiade Paris. Dari pihak pelatih juga selalu mendukung dan memberikan saran-saran. Jadi sampai detik ini latihan lancar dan insya Allah siap untuk Paris 2024. Azahra Permatahani berangkat ke Paris dengan sejumlah catatan prestasi membanggakan. Di Olimpiade Paris 2024, ia akan berlaga di nomor medley 200 meter. Sebelumnya, Joy Aditya Wijaya, perenang putra Indonesia, akan turun di nomor 100 meter gaya kupu-kupu. Ia lebih dulu berangkat menuju pemusatan latihan sebelum masuk ke Atlet Village. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah absen selama 12 tahun, cabang olahraga judo berhasil mengirimkan satu atlet putri, Maria March Maharani, ke Olimpiade Paris. Rani juga akan membawa bendera merah putih saat pembukaan Olimpiade di Paris, Prancis. Atlet judo Maria March Maharani jadi pembawa bendera Indonesia di defile upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024. Acara itu akan digelar di tepi Sungai Seine pada Jumat 26 Juli 2024.
Penunjukan Rani sebagai pembawa bendera merah putih dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Sependapat dengan Okto, Ketua Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, Anindya Bakri, mengatakan keputusannya menjadikan Rani sebagai pembawa bendera sudah ditetapkan sejak 3 pekan lalu. Ini tapi semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, semoga bisa dapat hasil yang maksimal. Rasanya lolos Olimpiade? Sangat bersyukur banget karena ini kan untuk Olimpiade yang pertama saya ya. Jadi semoga bisa membanggakan untuk Indonesia, untuk semua pelatih dan teman dan rekan semuanya, semoga bisa memberikan hasil yang terbaik. Rani sendiri menjadi atlet judo pertama Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah absen sejak 2012. Rani yang turun di nomor 52 kg putri dilatih Putu Wiradamungga yang sebelumnya meraih emas pada Olimpiade London 2012. Sebuah perusahaan otomotif ternama di dunia memperkenalkan brand suku cadang baru di sebuah pameran di Jakarta. Produk ini diharapkan dapat diterima konsumen karena kualitasnya yang terpercaya, namun harganya terjangkau. Meningkatkan kenyamanan pelanggan, Toyota memperkenalkan T-Op, merek suku cadang terbarunya di ajang Gias 2024 pada Sabtu 20 Juli lalu. T-Ops merupakan suku cadang dengan kualitas terpercaya, namun harganya terjangkau. Peluncuran ini merupakan komitmen Toyota dalam menjangkau layanan purna jual ke segmen yang lebih luas. Hari ini Toyota ingin menyampaikan kepada seluruh konsumen di Indonesia sekali lagi bahwa komitmen Toyota tidak hanya menjual produk-produk baru tapi juga memberikan pelayanan secara total. Nah, Toyota kan sebenarnya sudah memberikan free service dan free parts ya selama 3 tahun, 7 kali service. Tapi banyak konsumen kan masih harus melakukan service ya di tahun-tahun berikutnya. Dan hari ini kita meluncurkan produk T-Op, yaitu spare part yang berkualitas tapi harganya terjangkau. Diharapkan dengan hadirnya T-Ops, konsumen Toyota tidak lagi menggunakan produk palsu serta berkualitas rendah. Kini T-Ops sudah dapat dibeli di part shop yang terafiliasi dengan Toyota. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Sadu Santo, iNews melaporkan. Membantu pemerintah berantas tindak pidana pelanggaran hukum di perairan Indonesia, organisasi nelayan nyatakan siap berkolaborasi dengan petugas terkait. Pemirsa, sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi di perairan Indonesia hingga kini masih menjadi pengawasan serius oleh petugas terkait. Melimpahnya kekayaan laut Indonesia menjadi daya tarik para nelayan asing nekat melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Sebagai wadah organisasi nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia menyatakan siap membantu pemerintah memberantas pelanggaran hukum di perairan Indonesia. Penyuluhan kepada para nelayan sehingga dapat menjadi informan menjadi sebuah langkah awal yang sangat penting. DPD HNSI bisa bekerja sama dengan Dirpol Air atau Kapolda untuk memberikan penyuluhan kepada nelayan tentang potensi-potensi pelanggaran hukum. Sehingga nelayan ini bisa menjadi informan, memberikan informasi awal kepada penegak hukum. Misalnya juga ada kejahatan lain, bom ikan. Pemirsa, untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pupuk subsidi, petani di Pemalang, Jawa Tengah menggunakan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik diharapkan menghasilkan beras sehat serta mengurangi biaya produksi. Krisis pangan saat ini mengancam dunia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia agar ketersediaan pangan tetap bisa terjaga. Seperti yang dilakukan petani di Pemalang, Jawa Tengah ini. Dinas Pertanian berikan pupuk gratis, juga berikan benih unggul. Petani juga diberikan pendampingan selama masa pengolahan lahan, masa tanam, menjaga dari hama padi, hingga pasca panen. Petani merasa senang karena hasil produksi padi menjadi lebih baik. Biaya pupuk yang biasanya sampai 4 juta per hektar are, pestisida sampai 2,5 juta per hektar are, namun jika diberi pupuk organik hanya sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah, bahkan bisa gratis. Hasil panen juga lebih baik dan menghasilkan beras sehat.
Program ini telah meningkatkan penghasilan petani sekitar 20 hingga 40%. Hal ini terjadi karena biaya lebih hemat dan hasil produksi bisa dijual lebih mahal. Terima kasih atas bantuan dari Bapak Menteri Pertanian, yaitu pupuk organik. Petani saya itu semuanya pakai pupuk organik hampir 100%. Penghasilan dari petani saya itu hampir meningkatkan lah. Karena kebersamaan antara Dinas Pertanian dengan para kelompok tani yang mau berbahu-membahu bagaimana mengolah tanah sehingga kita bisa berproduksi padi secara maksimal sehingga menjadi penyumbang pangan di Jawa Tengah. Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, produksi beras 2023 sebanyak 270.768 ton. Kebutuhan hingga 141.000 ton dengan total penduduk 1,5 juta jiwa. Sehingga beras mengalami surplus sebanyak 129.759 ton. Petani berharap agar bantuan pupuk organik bisa semakin banyak, agar hasil petani meningkat dan kesejahteraan semakin baik. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Dewi Murtiningrum, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Land Tbk telah merealisasikan investasi sebesar 4,67 triliun rupiah untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Nilai investasi tersebut setara 40% dari target yang dicanangkan pada tahap awal, yakni 14 triliun rupiah. PT MNC Land Tbk memastikan beberapa destinasi wisata di dalam kawasan ekonomi khusus MNC Lido City dipastikan akan selesai di semester 2 tahun ini. Salah satunya lapangan golf bertaraf internasional Trump International Lido Golf Club. Hingga kini, emiten berkode saham KPIG ini telah merealisasikan investasi sebesar 4,67 triliun rupiah dan hingga saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 4.351 orang. Selain itu, hingga 22 Juli 2024, saham KPIG telah naik lebih dari 100%. Di mana direncanakan di dalam kawasan ini akan ada MNC World Lido, yang di mana di dalamnya ada MNC Park. MNC Park itu mirip dengan Disneyland, tetapi kita tidak branded Disneyland karena kami percaya bahwa dengan brandednya kita, MNC Park, itu akan menjadi suatu branded yang diharapkan bisa menyaingi suatu saat dengan branded kawasan seperti Universal maupun dari segi Walt Disney dan segala macam. KEK MNC Lido City merupakan kawasan ekonomi khusus pertama di Jabodetabek yang berjarak 60 menit dari ibu kota dengan akses tol Bocimi yang bebas dari kemacetan. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan.